aku juga dia belajar dengan cara pada saat aku ajak ke supermarket gitu ya. Memang umurnya semua digrab, diambil. Emang pertama kali aku ajak ke supermarket semua brek gitu. Lama-lama aku bilang, kamu nih harus bayar pakai uangmu sendiri gitu. Kamu nggak bisa ambil semua. Aku memang habisin ini. Enggak ibu, ya kamu ambil separuhnya. Sekarang dia udah tahu spesifik ambil satu. Itu yang menurutku menghargai nilai uang gitu. Jangan sembarangan gitu. Tidak selalu kita dipuncak. Jadi aku mencoba untuk menjaga hal yang terburuknya adalah saat kita butuh sesuatu itu tidak ada gitu. Jangan sampai kita butuh sesuatu kita pinjam sana sini kita tidak bisa kembali. Jadi jangan sampai di posisi itu. Jadi belajarlah menghargai apa yang kita punya. Ya memang itu tantangannya ya, tiap hari itu pembelajaran buat mereka, tiap hari harus kita ingetin terus gitu, sampai dia terbentuk karakter itu gitu. Itu memang tugas dua orang tua yang memotivasikan kita lagi di hidup anak sampai umur 5 tahun, sampai terbentuk karakter yang kuat sebelum bisa mandiri dan masuk ke SD. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya mungkin aku membatasi diri untuk terlalu bekerja, tetap bekerja, tapi aku memilih untuk bisa dekat sama anak karena aku sedang merajut karakter kedua anak sampai dia dewasa, sampai dia bisa memilih secara bijak. Itu aku akan lebih pede lagi. Mungkin sekarang kita ajarin dia untuk memilih, tapi pilihannya itu harus sesuai karena memilih karena takut dimarahin orang tuanya, atau ikut-ikutan, atau memang lagi demen aja. Sekarang ini dia belum bisa memilih sesuai memilih bijak. Makanya aku lagi membentuk atau merajut kedua karakter anakku sampai mereka bisa tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana yang baik. Walaupun nanti sampai SD, SMP, SMA juga tetap harus dijaga, tapi at least dia bisa dia tuh terbentuk aja dulu. Ya apa salahnya sih ngajari sejak dini tentang semua itu. Mungkin aja berapa tahun lagi aku nggak ada, at least aku udah ngasih sesuatu untuk mereka. Perkembangan jiwa sendiri sekarang seperti apa kan Nadia? Perkembangannya nggak bisa dinyatain gitu deh. Dia bisa menjawab sekarang gitu. Ya so far aku lihat anakku happy, mereka aktif, mereka banyak bertanya. Paling yang perlu dijaga ya supaya jangan ngabur aja sih gitu ya. Selayaknya anak umur 3 tahun yang pengen belajar, pengen cari banyak pertamanya lagi tinggi. Jadi aku setidaknya menyiapkan tempat untuk dia mengeksplor dan mencari tahu itu sih. Itu aja tugas orang tua, gitu aja, membukakan jalan aja buat mereka. Sebagai ibu mungkin aktivitas anak sendiri lebih ke gadget kah atau mungkin kreativitas sama anak kayak crafting, kayak handcraft segala macam? Dua-duanya, gadget juga, crafting juga, open space juga, karena memang gadget itu juga ada bagusnya kok gitu, banyak edukasi, tapi harus selalu ada bimbingan orang tua, apalagi mereka belum tahu itu bisa memilih yang mana. Dan gadget kan juga dari video-video itu bisa loncatnya jauh gitu, itu dibimbing aja dulu sampai kita bisa ngeblok gitu ya. Prakarya tetap di rumah karena aku senang perintilan dan anakku juga senang yang perintilan semuanya. Di rumah kita kasih kanvas 2x2 gede, jadi dia kalau mau nyoret-nyoret dinding itu bisa di situ. Amin di rumahku coretan dindingnya tipis banget, semuanya ke kanvas. Nanti setelah adiknya udah gedean, itu kanvas sudah terbentuk dan itu akan jadi pajangan gitu. Jadi nanti coretan-coretan itu aku tempelin depan-depannya kayak sepatu pertama dia, sandal garpu pertama dia, itu nanti akan jadi sebuah art gitu. Itu jadi kenangan buat kita nanti di dalam rumah itu. Jadi outdoor activities juga kencang gitu, traveling, terus bertemu dengan orang banyak. Traveling itu baik jalan darat, jalan laut, terbang, jalan udara, itu semua aku kasih ke mereka semua. Jadi mereka tidak takut yang namanya berubah itu dan bisa menyesuaikan setiap situasi. Jadi mereka nggak kaget gitu, bukan hanya rumah atau mall yang mereka tahu. Din,
ngajarin diving juga nggak sih, kenalin seperti bokap kenalin ke Nadine? Sepertinya akan dikenalkan karena mereka juga kayak kalau tiap kali berenang, anakku juga bilang diving nyemplung gitu, maksudnya masuk ke dalam itu. Jadi, sepertinya akan diperkenalkan deh karena mereka ngeliat foto aku menyelam, mereka ngeliat aku foto di bawah laut, terus banyak video yang aku posting acara traveling, kayaknya mereka kakaknya cukup familiar apa yang dikerjakan bapak ibunya, jadi mereka pengen tahu juga gitu, dan itu hal yang wajar sih. Kita tinggal menyediakan tempatnya aja dengan waktu yang tepat aja nggak sih ya. Jadi pada saat kita bilang kita lagi pergi kerja, mereka tahu benar kerja itu, mereka ada bayangan ngapain itu kerja si ibu dan bapaknya gitu. Untuk ketika meninggalkan anak untuk bekerja ya Kak, ada rasa kekangenan sendiri nggak sih Kak? Kalau meninggalkan pasti meninggalnya pasti kangen lah, itu hal yang wajar. Makanya aku membatasi tidak kayak pergi lama gitu. Dan kayak hari ini acara Sea Soldier, anakku datang ke sini melihat, ya dia tahu ini teman-teman ibu semua, ini yang aku kerjain tentang lingkungan gitu. Anakku jadi tidak buta amat. Ini ya sih memanusiakan manusia sih, dua anak itu. Jangan berpikir mereka kecil, mereka tidak mendengar, tidak ingat, mereka ingat betul gitu. Jadi aku dengan memberi penjelasan dan melibatkan mereka gitu, aku bisa merasakan mereka mengerti dan lebih legowo gitu loh pada saat aku pergi kerja. Dan aku juga tahu diri tidak pergi sampai 24 jam, enggak, untuk saat ini tidak. Pergi keluar kota tanpa mereka, enggak, itu tidak mungkin saat ini. Jadi aku selalu melibatkan mereka untuk ikutan. Makanya banyak kegiatan yang aku tidak bisa harus iakan karena masih ada dua anak yang butuhnya hadir di hidup mereka. Jadi benar-benar nggak mau ninggalin golden age anak sendiri ya Kak? Golden age nggak bisa balik lagi. Pekerjaan masih bisa menunggu dan aku masih bisa ngerjain dari rumah. Kebetulan pekerjaanku bisa ya. Mungkin aku ngelihat ada beberapa ibu yang tidak bisa meninggalkan itu, mungkin pekerjaan kantor, mengerti gitu. Tapi balik lagi semua itu pilihan ya. Dan nggak boleh menyesal gitu. Dan ya kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu, keputusan itu tidak boleh membuat kita menyesal apapun pekerjaannya gitu, apapun yang sudah dilakukan ya. Jadi untuk aku pekerjaanku memungkinkan untuk bekerja dari rumah, bisa online, aku bisa jualan dari rumah, aku bisa macam-macam dari rumah. Di rumah pun aja waktunya nggak ada gitu, tapi ini yang bisa aku lakukan. Apalagi karena fokus di lingkungan, aku masih bisa bergerak untuk anak, untuk waktu untuk suami, untuk anak, dan untuk lingkungan.